Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan langsung saja untuk melanjutkan flowchart pada nomor 3 yang video sebelumnya. Nah, di sini untuk soal nomor 3 itu langsung kita mulai dengan start. Setelah itu kita akan memasukkan n. Setelah kita memasukkan n, kita akan mengecek apakah i sama dengan n per 2 atau n. Jika dia bernilai true, maka dia akan langsung aliran ke bawah, yaitu j sama dengan 1 atau n min i min 1. Jika dia bernilai false, dia langsung otomatis mengecek yang bawah i sama dengan n down to 1. Berhubung jika dia true tadi, maka dia akan mengecek yang aliran ke bawah ini. Setelah itu, jika dia langsung berada di aliran ke bawah ini, jika dia bernilai benar, maka j sama dengan 1 atau n min i min 1. Jika dia masih bernilai false, dia langsung akan mengecek kondisi yang pada aliran bawah yang sini. Jika dia bernilai true, maka dia akan menampilkan atau langsung mengeksekusi yang bawah ini untuk yang tanda petik 2 ini, atau biasanya ini sama spasi. Nah, jika dia sudah di bagian sini, dia akan langsung mengeluarkan j plus sama dengan 2. Dia akan berulang sampai suatu pernyataan ini bernilai false. Jika dia belum bernilai salah, maka dia akan berulang terus menerus. Nah, jika dia tadi bernilai false, langsung dia akan mengeksekusi yang bagian bawah, yaitu j sama dengan 1 to i. Sama seperti tadi, jika dia bernilai false, dia langsung akan mengeksekusi yang bagian bawah ini. Jika dia bernilai true, dia aliran data akan mengulang pada program yang ini, yaitu pertama menginputkan bintang jika dia bernilai true, lalu j++, lalu ngulang lagi j sama dengan 1 to i. Jika dia masih bernilai benar, dia akan menampilkan bintang lagi, lalu j++, sampai kejadian ini bernilai false atau salah. Lalu jika dia tadi bernilai false, maka j sama dengan 1 to n min i. Jika dia bernilai benar, dia akan menampilkan ini atau spasi. Jika dia bernilai salah, dia akan langsung mengeksekusi program yang bawah, yaitu j sama dengan 1 to i. Nah, berhubung jika dia bernilai true tadi, dia akan mengulang sampai kejadian ini bernilai false. Maka jika sudah bernilai false, aliran data menunjukkan ke bawah. Nah, lalu jika j sama dengan 1 to i, jika dia bernilai false, dia akan langsung menginputkan i plus sama dengan 2. Jika dia bernilai true, maka dia akan menampilkan bintang, lalu aliran menunjukkan ke j++. Dia akan terus berulang jika kejadiannya jika kejadian sampai pernyataan ini bernilai salah. Jika dia tadi bernilai salah, dia langsung menginputkan i plus sama dengan 2, lalu dia akan ke atas lagi, dia akan mengecek lagi. Jika dia sudah bernilai false, langsung saja dia ke bawah. Nah, pada bagian bawah ini, i sama dengan n down to 1. Jika dia bernilai false, dia langsung mengakhiri program, langsung n. Jika dia bernilai true, dia akan mengecek j sama dengan i to n min i min 1. Nah, di sini dia akan mengalami perulangan lagi. Jika dia bernilai false, dia akan mengecek pada bagian bawah, yaitu j sama dengan 1 atau 2 kali i min 1. Jika dia bernilai benar, maka dia akan aliran akan menunjukkan ke bawah, yaitu untuk menampilkan spasi, dan aliran akan menunjukkan j++ terus berulang sampai pernyataan ini salah. Lalu untuk jika dia pernyataan tadi salah, dia akan mengeksekusi yang terakhir, yaitu j sama dengan 1 to 2 kali i min 1. Jika dia bernilai false, dia akan i++. Jika dia bernilai true, dia akan menampilkan bintang dan j++. Dia akan berulang sampai pernyataan ini salah hingga mendapatkan i min. Bukan i++ ya, i min. Nah, sampai jika dia sudah mendapatkan i min, dia akan langsung ke i sama dengan n down to 1. Jika dia tadi sudah bernilai salah atau tidak benar, dia tidak akan mengulang ke sini, lalu langsung saja program berakhir. Mungkin untuk flowchart nomor 3 hanya sampai sini yang dapat saya sampaikan. Saya akan lanjut pada codingan soal nomor 4. Nah, di sini saya sudah mengoding. Yang pertama, kita menggunakan untuk yang tugas yang nomor 4 ini, pertama kita untuk program ini meminta pengguna memasukkan 2 bilangan A dan B untuk melakukan 2 proses perhitungan.
eh, nilai C dan D berdasarkan aturan yang sudah diberikan, yaitu untuk kalau nggak salah bilangan ganjil dan bilangan genap antara eh, I sampai A dan I sampai B lalu akan dipangkatkan. Nah, pertama include IOStream, kita menggunakan header IOStream. Lalu untuk tipe tipe data itu dalam integer, kita masukkan variabel A, B, C sama dengan 0, D sama dengan 0, D sama dengan 0, I, J, N, A, N, B, Y, A, dan Y, B. Lalu kita menggunakan fungsi cout, yaitu masukkan nilai A untuk fungsi cout ini menampilkan nanti di outputnya. Lalu cin A, lalu sama tadi cout masukkan nilai B, lalu cin B. Lalu kita karena mencari tadi bilangan ganjil dan genap, langsung saja NA sama dengan A dan NB sama dengan B. Kita akan menggunakan pernyataan perulangan atau menggunakan for. Lalu int I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan A dan I++. Nah, lalu kita mencari if juga. Jika dia bernilai salah, I modulus dari 2 sama dengan 0. Ya, sama dengan 1. Lalu kita akan menggunakan for lagi. int J sama dengan 0. J kurang dari NA dan J++. Jika ya, kali sama dengan I. Lalu kita akan mencari C. Jika C plus sama dengan ya, menggunakan NA min-min. Lalu untuk pernyataan yang lagi yang kedua, kita menggunakan for int I sama dengan 1, lalu I kurang dari sama dengan B dan I++. Lalu kita menggunakan if untuk mengecek apakah bilangan ini ganjil. Kalau yang tadi genap, I modulus 2 sama dengan 1, JB sama dengan 1, lalu for int J sama dengan 0 dan J kurang dari NB dan J++. JB kali sama dengan I. Lalu untuk yang tadi, kalau tadi C, kita mencari nilai D, yaitu D plus sama dengan YB, NB min-min. Lalu kita akan menampilkan nanti untuk nilai C, D, dan CD-nya atau hasil sisa bagi C dan D menggunakan fungsi cout, yaitu cout nilai C adalah, lalu cout nilai D adalah, dan cout lagi nilai hasil dari sisa bagi C dan D atau C modulus dari D. Maka jika sudah selesai codingan di sini, kita akan men-run-nya terlebih dahulu. Jika kita masukkan fungsi A, fungsi dari nilai A yaitu 5, lalu nilai B 5, maka hasilnya itu sisa bagi C dan D 81. Ini sudah kita cari, yaitu pangkat dari 5, yaitu pertama itu kalau nggak salah 5 pangkat, kalau dari bilangan ganjil dulu 135, yaitu 1 pangkat 5, 3 pangkat 4, dan 4 pangkat, dan 5 pangkat 3 kalau tidak salah, begitulah kira-kira. Nah, baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk codingan nomor 4 dan flowchart pada nomor 3. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.